絶対に夢を諦めないってそんな思いを込めて作ってもらったんだこの勝負服。 Oke, halo semuanya, selamat datang di video Bang Eza Devjan lagi. Dan kali ini videonya Uma Musume lagi ya guys ya. Dan hari ini kita mau build Teo Api ya, Teo Phoenix gitu guys. Jadi di sini aku pakai akun yang GP, yang Jepang, yang akun Jepang, karena kalau yang di Goba aku udah dapat Teo Jepangnya, cuman Teo Jepang lagi, Teo Api, cuman kalau untuk buildnya mungkin lebih jelasnya mungkin kita bahas di yang akun JP aja, karena kan mungkin secara Supoka juga udah mumpuni gitu ya. Jadi kita biar bisa paham sama si Teo yang Phoenix ini, katanya kan dia agak sulit untuk nge-trigger ultinya ya gitu ya. Jadi katanya ada spesifikasi apa gitu, harus di urutan keberapa, terus pas banget kita di last corner tuh kita harus ada di posisi berapa gitu ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita build Teo Api. Oke. Oke, di sini kita pilih yang mode ini ya. Kita pilih mode ini dulu, mode ini. Terus kita coba ganti ke ini kan tadi kan gue abis build Taiki Shuttle ya. Jadi kita build ke middle sama long. Kita set middle sama long, longnya Tarf. Terus ininya kasih yang leader atau yang Aceh style ya. Oke, di sini kita ada Iwa, ada Grace Wonder, Air Glue, Mayana Top Gun, Mejiro Ryan, ini ya, Agnes Station. Nah, kita cari yang Teo Api. Nah, ini dia. Oke, jadi sebelum kita nge-build kita harus lihat dulu spesifikasi dari kudanya ya. Jadi di sini Teo itu dia dia lintasannya Tarf by the way, bentar ya. Lintasannya Tarf by the way, terus lintasannya itu dia di middle track sama long track. Ya, tapi long tracknya masih B. Tapi kalau misalkan kalian punya apa? Kalian punya legasi kuda long yang bagus, nah itu bisa ningkatin si long tracknya Teo Api atau Teo Phoenix ini ya. Dan dia absolutely leader, tapi tidak menampik kemungkinan dia bisa main led juga gitu ya, karena lednya di sini C. Artinya kalau misalkan memang dapat dia bisa jadi B atau A ya. Kalau misalkan di kedua kuda apa legasinya itu ada ininya legasinya si led style gitu ya. Oke, jadi kita lihat dulu detail kudanya. Kita lihat di sini. Ini lebih rincinya ya. Jadi di sini base statnya itu ada di stamina sama ini ya, wit ya. Dimana staminanya itu di angka 102 dan witnya itu di angka 93. Sisanya itu standar di bawah 90. Kalau misalkan secara buildnya ya, kita lihat dulu sini dia ada bonus statnya itu ada di speed 10%, stamina-nya 10%, power kosong, nggak ada boost, guts ada 10%, dan di wit nggak ada stat boostnya. Oke. Dan di sini kita lihat banyak banget ya ininya skill recovery-nya ya. BTW ada corner adep, ada gua nggak tahu ini apa yang skill emasnya, tapi kayaknya bagus, nanti bakal gua ambil. Nah, sisanya itu adalah skill positioning sama ini skill untuk mempertahankan kecepatan gitu. Jadi di sini Teo itu jarang skill leader ya, justru di sini banyak banget skill recovery. Oke. Nah, kalau misalkan statnya ngebusnya di speed, terus apa? Speed, stamina sama guts, artinya kita harus nge-buildnya atau cari legasinya yang bisa ngeboosting di speed, stamina sama gutsnya. Kalau untuk komposisi kartunya, karena ini adalah sama-sama stabil ya, 10%, jadi artinya kita cuma butuh kartu speed 1,
Oke, stamina speednya 2 lah, speednya 2, stamina 1, guts 1, sisanya power sama ini, atau kita bikin rata aja semuanya. Oke, kita coba build aja ya. Baik, di sini kita harus cari legasinya leader sama longnya ya. Oke, berarti kita spesifikasi, kita atur dulu di sini, kita atur. Di sini kita nyalain semua. Nah, di sini kita baru pilih. Oke, ini shortnya dihilangin dulu sama mile-nya. Kita pilih middle, long, atau long aja. Atau middle juga nggak apa-apa kalau misalkan mau S. Pace style atau leader. Dan kita fokusnya ke bintang 3 aja. Oke, mari kita lihat. Oke, di sini ada, kita punya ini, by the way. Dia nambah stat di stamina sama power. Oh, which is bagus ya, karena kita agak kurang ya di power kan, karena kita nggak ada boost statnya. Jadi ini bagus banget buat menambah lah gitu ya. Oke, kita coba ke sini geser sedikit. Oke, agak anomali sepertinya. Kita sini dulu masih 2117. Kalau Parfaf, oke, Parfaf agak aneh ya. Bentar. Oke, udah masih segitiga nih. Oke, kita pakai ini aja ya, Timo Perahu ya. Timo Perahu. Baik, lalu kita pilih legasi dari teman ya. Coba cari legasi dari teman. Kita atur lagi dulu sebentar. Ini dihilangkan, middle long. Oke, kita cepet. Sip. Oke, banyak ya muncul ya tadi ya. Kita coba ini. Oke, dia nambah di power juga. Oke, which is bagus by the way. Tapi kita coba cari yang ini sebenarnya agak bagus ya. Speed, guts dan width nambah semua. Oke, baik. Ini bagus. Coba kita geser. Oke, ini kayaknya sih yang bagus sih. Tapi dia longnya cuma bintang 2. Tapi nggak apa-apa. Itu tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan ini. Nggak apa, ini coba pakai aja. Yap, kita pakai ini. Terus kita agak ngeri ya Timo Perahu sama Agnes Station ya, agak-agak ngeri-ngeri gitu kan. Kita coba cari yang tes. Nah, ini dia. Oke, ini Mejiro segala macam, gas semua rata ya, rata semua guys ya. Oke, rata semua. Ada kartu boostnya juga di sini. Tapi kalau misalkan gua mau gila-gila juga bisa sebenarnya, tapi kartu mood ini sebenarnya berguna banget buat nyari skill point ya. Jadi kalau di JP itu kartu mood itu sebenarnya berguna banget buat nyari skill point ya. Sama dia ada beberapa tambahan bonus stat gitu kalau misalkan kita ke trigger event si kartunya ini. Gitu. Beda sama si hijau-hijau itu ya, yang kata orang-orang katanya jangan percaya dia, pembohong, pembohong publik. Oke, lanjut aja ya. Kita coba sini dulu. Oke, kita udah lihat semua nih, kartu semua rata ya. Speed ada, power ada, stamina ada, guts ada, width ada. Oke, kita coba. Sip. Let's go. Oke, kita main cepat anjay. Sebenarnya ini adalah gue ngelihat kayak masih jarang banget yang nge-build Teo api ya, apalagi apa sih namanya? Ya gue mau coba ibaratnya membantu player-player yang ibaratnya belum dapat Mejiro McQueen tapi malah dapetnya Teo api gitu ya. Sip. Ini stamina, oke, stamina. Oh, nice. Stamina. Speed belum ada masuk, guts juga belum ada. Oke, tapi sekarang udah mulai masuk guts ya, guts masuk. Tadada. Kita nggak usah ikutin tutorial, langsung kita udah ketemu sama pelatih kita. Ya. Oke,
Nah, di sini ada agak tricky ya, karena kan kita di sini buat yang baru datang, buat yang baru lihat ya. Jadi ini mode ini kita ambil yang speed dulu sama width, terus ambil rumah ini. Oke, stamina kayaknya mendominasi ya guys ya, by the way. Gua agak khawatir ya ini sama speednya ya. Tapi semoga ini tidak berlangsung lama ya. Aku sangat khawatir banget. Oke. Wah gila sih ini. Why this is going happen? Wah anjay, udah berapa nih? Kita kayaknya trigger ini dulu gak sih? Udah, kita udah tinggal harus nyari poin sih. Ini 72, 72, 72, 72. Oke, ini sama by the way ya. Kita coba cari yang ada kayaknya power, kayaknya speed dulu nggak sih? Speed dulu. Jadi coba cari speed dulu ya. Karena jomplang banget, stamina-nya udah terlalu kencang mahal ya. Itu. Minimal kalau speed udah di atas stamina baru kita akuisisi power ya. Oke. Mulai agak aneh-aneh nih, udah nih, bentar. Oh ada dia, ada almond eye, what the hell? Kita istirahat dulu. Oke, nice. Oke, di sini ada trigger 3, 76, 78, 72, 72. Oke. Power sih kalau menurut gua ya. Oke, power nggak sih? Power dulu ya guys ya, power dulu. Soalnya seorang leader atau Pakistan kalau powernya kurang, walaupun stabilnya terpenuhi, keok juga guys. Keok bro, tuh astagfirullahaladzim. Ini apa sih? Ini kenapa nggak triggernya kesini mulu bro? Oke, tinggal tiga ada lagi by the way. Menuju junior debut, bentar. Ini masuk, oke, ini bagus sih. Kita power aja dulu guys. Udah kita nyalain dulu lah. Ternyata kartunya gak bisa ditumpuk bro. Oke. Kartu lagi, dapat kartu lagi cuy. Nice. Oke, 200 ya speednya ya. Kita coba lihat dulu. Masih 3, 72, 78, 72, 72. Oke. 78 nggak sih? Gila, tapi nggak ada ininya bro. Nyanyi dulu deh. Ini mah 150 dulu ya. 150 udah aman sih harusnya sih. Ya, kita latihan aja, nggak masalah. Masih bisa latihan sekali lagi. Ketemu bapak nih, ketemu bapak. Ketemu bapak kenapa? Dicengin kah? Kenapa nambah stamina? Oh my god, power! Let's go! Sip. Mantap. By the way, fun fact ya. Kalian kalau misalkan punya kartu SSR Kopong sama kartu SR yang full limit break itu lebih cepat ngisi barnya itu yang kartu SR. Jadi kalian kalau misalkan mau trigger di balapan kedua yang apa? Ibaratnya balapan kedua di karir mode itu kalian tuh bisa dapat pelangi gitu. Jadi menurut gua kalau buat awal-awal itu pakai kartu SR aja. Karena kartu SR sama aja sebenarnya build-nya gitu.
Oke, kita ambil corner adep dulu. Waduh, langsung habis gua. Oke. どうせ僕が勝っちゃう。 Harusnya kita nggak usah terlalu peduli sama itu ya, nggak terlalu peduli sama stamina nggak sih? Kita udah punya skill recovery banyak banget. Kayak agak aneh nih, ini kuda emang anomali bro, emang anomali banget sumpah. 注目の一番人気2番 次も一着タラモンに。 Jadi kita coba mencari piala-piala ya. Piala-piala. Soalnya di JP piala-piala gue tuh yang G1 tuh udah hampir dapat semua gitu loh. Sisa yang piala G2, G3, justru G3 paling banyak dan itu kuda dirt semua. Nah gue lagi ngulang-ngulang kuda dirt nih kayak, aduh mana nih yang belum nih, mana nih yang belum gitu kan. Cuma buat dapetin piala doang, habis itu langsung gue reset lagi. Soalnya kan harus nge-build sesuai dengan kriteria kudanya kan. Oke, kita udah nge-build ya. Lama banget Theo. Theo api agak-agak banyak yang bilang sih Theo api tuh agak anomali emang. Gitu. Oke. Sekarang kita cuma punya 3, berarti kita ambil ini dulu. Siap. Gini cuy. 13. Oke, 13 hari cuy, mantap. Sama kalau kalian pengen reroll, kalian tuh harus, kalau misalkan kalian bingung nih kayak, bang aku bocil FOMO yang apa namanya, yang abis ngeliat balapan kuda real bang, terus aku pengen main Uma Musume. Oke. Nah yang harus kamu lakukan itu kamu ngambil kudanya, kan ada selektor kuda ya. Nah kalau saran aku itu kamu ambil Oguri Cap. Serius, kenapa gue bilang Oguri Cap? Oguri Cap adalah kuda paling stabil guys, asli. Dia adalah kuda paling stabil yang dibilangnya apa ya, dia tuh bisa mile, bisa middle gitu, bahkan dia track long juga bisa gitu loh. Masih paling stabil gitu ya, stabil. Bahkan temen-temenku aja yang pakai akun real aja dia bisa dapat B plus apa A plus gitu ya. Gila juga sih emang dia. Ini karena udah terlalu jago kan ya, bagaimana ya. Oh my god, kita istirahat ya sih. Nah, gue cap. Awas aja udah sakit. Speed! Aku butuh speed. Aku butuh speed. Oke, ketemu sama dia ya. Ngomong sama Kitasan. Speed. Woi, mantap. Ngomong sama Kitasan random dapat corner adep anjing, what the hell. Bukan corner recovery, btw itu corner adep. Oke. Naik sih kita, ya udahlah. Oke. By the way, stamina kita 300 ya. Bang, kuda anomali ini fix, kuda anomali ini fix. Asli dah. Oke, dapat middle ya. Oke, speed lagi, nice. Oke, nice. Speed boleh, stamina no. Kita lihat dulu ini 81, 82. Really? 75, 90. Menarik. Kita mau istirahat dulu. Biar kita naik dulu bro, biar si Theo nya bisa ngeluarin skill terus. Oke,
Oke, menarik. Berapa nih? 81, 82, 75, 95, 97. Ini mah gila. Oke, nice. Menarik, ini berapa? 82, 90. Wow. Naikin nggak sih langsung? Oke, speed sama stamina udah mulai terkontrol ya. Berarti kita PR tinggal powernya. Gue masih belum ngeliat power nih keluar apa enggak nih. Kalau power ke trigger di sini, wah. Oh belum cuy, dia masih kecil anjrit. Enggak, gue harus ambil dia sih. Power bro, harus powernya harus di boosting nih. Oke, kita masih punya 6 hari by the way. Harusnya aman ya. Anjir, kuda itu kuda thunder. Ada guts, oke. Baik. Gue butuh si itu, mana dia? Aduh, dia masih di sini lagi. Naik nggak ya? Dia 81, 97, 90, ini aja lah. Oke. Tapi yang pasti ya, kalau namanya kita build Manchester itu yang harus dinaikin itu speed ya, speed, power, stamina, speed, power, stamina, speed, power, stamina. Oke, kalau misalkan nggak berurutan, tapi yang penting prioritas pertama itu adalah speed, setelah speed power, setelah power baru stamina gitu. Jadi kalau misalkan bang stamina gue tercukupi tapi kenapa kuda gue kalah mulu, lu lihat powernya terlampau jauh. Kalau bisa ibaratnya jarak antara stamina sama powernya itu 1:2 gitu. Jadi kalau misalkan nih 300 powernya 350 berarti stamina-nya 300 atau 320. Jangan terlalu jauh soal gapnya, soalnya itu bakal mempengaruhi banget. Tapi kalau misalkan speed itu bodo amat, nggak karena speed itu kan pasti juga ngangkat power gitu kan. Sedangkan kalau stamina itu dia nggak ngangkat power, tapi dia ngangkatnya ke guts gitu. Karena guts itu kan sebagai daya ledak ketika di last spurt gitu. Ibaratnya boosting stamina lah gitu. Kayak orang bilang mah ketika masuk zone, nah gutsnya itu yang bermain gitu. Tekad dari kuda-kudanya gitu, perjuangan gutsnya itu. Jadi ibaratnya ya itu, makanya kalau bisa stamina itu jangan terlalu jauh dari power. Oke, ini kita coba dulu ya, lihat dulu by the way. Oke, stamina kayaknya boleh lah stamina. Karena terlampaunya udah terlalu jauh stamina. Tapi di sini konteksnya si powernya juga kurang gitu kan. Powernya 200, ini kurang makanya ini. Aduh, PR banget anjir. Oke, nggak muncul nih bang. Oh, oke, kayak kita coba. Oke, stamina sama speed sama ya. Oke, menarik. Mau nggak mau gue harus naikin speed lagi. Kalau terlalu dempet bro. Oke, ini abis ini kita baru ini ya. Abis ini kita stamina. Baik, kita istirahat dulu ya. Gak usah aneh-aneh. Oke, kita masih punya waktu 2 hari. Ini penilaian kedua, kita masuk ke level 2 berarti ya. Rumah harusnya sudah kelar ya. Rumah kan 1, 2, berarti kan nanti dibangun lagi sekali, habis itu udah baru. So kan habis ini dia langsung ini kan ke
kecuali dia ngasih. Oke, menarik. Oke, naik level semuanya ya. Oke, dapat tambah 3 orang lagi, mantap. Yes. Oke, kita planning lagi. Nah, ini rumah level 3 udah gak ada ganggu gugat, berarti kita bisa dong harusnya ya. Speed, power, width, sama ini. Oke. Yes. Yep, berarti kita nanti di planning ke-4 sama ke-5 kita udah bisa build itu ya. Coba dulu. Oke, guys. Nice. Power banget, kurang banget powernya ini ya. Power, oke. Powernya kurang bro. Baik, powernya kurang ya. Oke, stamina-nya membludak nih kayaknya nih. Oke, kita dapat kartu moodnya ya. Nice. Oke, dapat perfect practice. Dapat perfect practice ya. Oke, kita ambil skill dulu. By the way, kita ambil dulu corner adepnya, corner recovery-nya juga udah dapat. Positioning ambil dua-duanya karena dia adalah kartu tanpa itu ya. Sebentar, kita ambil. Oke, ini ada ini leader, nice. Sip. Udah. Oke, kita lihat dulu. Wah, bulat-bulat, mantap lah. Emang paling enak tuh ini kalau support card udah enak tuh enak banget sumpah. Jadi di sini support card gua adalah kebanyakan support card event. Jadi kalian jangan memaksakan untuk ibaratnya harus reroll berkali-kali supaya dapat kitasan gitu. No. Sumpah ya, yang gua selalu bilang kalau misalkan emang lu pengen banget punya kitasan, lu minjem. Soalnya apa? Kalau menurut gua lebih worthy kita apa namanya? Mungkin ya untuk saat ini kalau gue di JP karena kartu gue ibaratnya sudah bisa minimal mengangkat lah gitu ya. Gue lebih baik ngejar karakter sih kalau memang ibaratnya karakternya itu bisa mengangkat performa tim gue ya gitu ya. Tapi kalau misalkan emang ada support card yang bagus ya gue gacha support card gitu. Kayak kemarin waktu pas Almond Eye yang support cardnya, wow, all in di situ gitu ya. Coba. Nah, support cardnya Almond Eye itu bagus tuh. Tapi tetap lebih bagus karakternya. Karakternya gila, relate banget sama karakternya tuh relate banget sama support cardnya anjir. Support cardnya efeknya bisa bikin menang gampang apalagi punya karakternya. Gitu kan. Gitu cuy. Oke, ini udah dapet. Yap, middle. Skill track middle. Oke, kita coba trigger. Oke, nice. Ini ada, terlalu jauh ya by the way. Kita lihat dulu nomor-nomornya bentar ya. 72, 66, 85, baik. Oke, 92, wow, deh. Kayaknya emang gila-gila ya guys ya. Bentar. Ini gua naikin dia langsung nyala sih. Ini aja lah. Nyala sih, langsung coklat ya. Oke, kita kekurangan 263 by the way. Oke, baik, kita coba ya. Ini ada tough tapi sprint ya. Tolol lagi kalau kita kuda kita meninggoy ntar ya karena sprint bro.